Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita dipertemukan kembali melalui ibadah pada minggu ini, tanggal 25 Juli 2021. Apa yang saudara rasakan hari-hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara renungkan? Ada banyak orang yang memfokuskan kepada masalah hidup. Ada orang yang memfokuskan kepada masa lalu. Jadi masa lalu itu diingat terus-menerus, ya. Dan masa lalu itu menjadi beban yang berat. Kesalahan-kesalahan masa lalu, keputusan yang salah, masalah-masalah yang belum selesai di masa lalu. Saudara, orang yang memfokus kepada masa lalu, dia akan bergerak lambat sekali dalam hidup ini. Tapi mungkin ada orang yang memfokuskan kepada masa sekarang ini, melihat situasi sekarang ini. Orang yang selalu melihat kepada gelombang, ya. Orang yang selalu melihat kepada persoalan-persoalan yang menghimpit di masa sekarang, itu juga menghambat dia untuk maju. Setiap orang diperhadapkan kepada batu yang besar dalam hidupnya, pada gunung yang tinggi di depannya. Bagi orang Kristen, pertanyaannya adalah bagaimana bisa menyingkirkan batu itu atau memecahkan batu itu, meratakan gunung itu atau menyingkirkan gunung itu. Itu orang Kristen yang menang, yang kemarin saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Bersukacitalah dalam penderitaan, itu dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Itu orang yang sudah menang. Dia bisa melihat, melewati masalah hidupnya. Bersabarlah dalam penderitaan. Dia tekun ketika menghadapi tekanan-tekanan, persoalan-persoalan dalam hidupnya. Dan bertekunlah dalam doa. Itu orang yang menang, saudara. Orang Kristen yang bisa melewati masalah-masalahnya. Tetapi saudara, Tuhan punya maksud yang lebih besar daripada hanya kita menang terhadap masalah hidup kita, terhadap pergumulan kita. Tuhan ingin mengubah hidup kita dari dalam. Tuhan ingin membentuk kita melalui kejadian apa saja dalam hidup ini. Nah, itu yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah situasi dan zaman atau dunia sekarang ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berseru, Aba Bapa. Kami bersyukur karena melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami punya role model. Kami punya contoh pribadi yang menang. Pribadi yang unggul. Pribadi yang excellent. Dan pribadi yang cemerlang, yang membawa kepada kami, kepada masa depan. Karena pribadi Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik. Pribadi Tuhan Yesus adalah Tuhan kami yang baik. Pribadi Tuhan Yesus adalah sahabat kami yang baik. Engkau menemani hidup kami. Engkau bersama dengan kami dan tidak meninggalkan kami piatu. Terima kasih karena atas nama-Mu Tuhan Yesus kami didiami oleh Roh Kudus.
Kami tidak sendirian, Roh Kudus membantu kami dalam pergumulan hidup ini, dan Roh Kudus berdoa bersama dengan roh kami. Terima kasih Roh Kudus, sehingga kami bisa tetap tekun sampai hari ini untuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi umat-Mu. Tuhan, ajarlah kesempatan ini bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai bangsa pilihan Allah, umat baru, masyarakat baru, tempat kediaman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memilih kami oleh anugerah-Mu. Berfirmanlah kepada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meminta semua ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus hidup. Ada orang yang mengalami kebingungan menjalani kehidupan Kristen. Sudah 5 tahun sejak dibaptis, sudah 10 tahun sejak dibaptis, tapi belum tahu sudah maju atau masih jalan di tempat. Saya tidak tahu saudara, ya. Saya tidak bisa menilai masing-masing saudara. Saudara sendiri yang merasakan. Saudara sudah maju dalam kekristenan saudara atau jalan di tempat. Karena firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi, ya. Jadi kita juga jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Melihat orang lain lebih jelek dari dirimu sendiri. Tidak boleh, ya. Firman Tuhan mengatakan jangan menghakimi, ya. Tetapi kita bisa belajar satu dengan yang lain supaya kita bisa maju bersama menjalani kehidupan Kristen. Saya akan bagikan 3 pokok pikiran bagaimana kita harus hidup di dunia zaman sekarang yang tidak mudah. Dunia zaman sekarang yang penuh dengan tantangan, pergumulan yang berat. Saudara, mari kita perhatikan dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini bagian yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, bagaimanakah kita harus hidup sekarang ini? Yaitu menjalani hidup yang baru. Kalau ada saudara-saudari kita yang baru menikah, kita ucapkan selamat menempuh hidup yang baru. Kalau dulu masih lajang, ya, masih belum menikah, pemuda dan pemudi belum menikah, kemudian masuk dalam pernikahan. Kemudian diberi ucapan selamat menempuh hidup baru, yaitu hidup dalam pernikahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang Kristen sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tetapi dia belum memahami hakikat dirinya. Itu kekristenan yang disebut kanak-kanak. Ya, ada seorang anak raja atau pangeran, ya, tapi masih anak-anak.
Ya. Jadi dia belum tahu siapa sesungguhnya dia, bahwa dia adalah anak raja, segala raja, anak Tuhan. Ini banyak orang Kristen begitu. Jadi walaupun adalah anak-anak Tuhan, ya, sudah menerima kasih karunia Tuhan, sudah diberi karunia Roh Kudus, tapi belum ahil balik, belum dewasa, masih bayi rohani, masih anak-anak rohani. Sehingga dia tidak bisa memahami siapa dirinya dan bagaimana harus hidup dalam identitas yang baru. Saya mau menggambarkan kehidupan sebagaimana Rasul Paulus dalam surat ini sampaikan. Saudara, dahulu kita bertekun dalam dosa. Dulu, ya, artinya senang, ya, hidup dalam dosa. Jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, memberontak terhadap Tuhan, tidak mengikuti jalannya Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan, pengajaran yang dari Tuhan. Itu namanya pemberontak atau durhaka. Dulu, sebelum kita kenal Tuhan Yesus, durhaka, mengikuti roh-roh dan ilah-ilah dunia ini. Hidup dalam kegelapan, hidup dalam perdukunan, percaya kepada tradisi nenek moyang, masih ke kuburan, masih ke perdukunan, masih ke perjudian, masih mabuk-mabuk, masih cinta uang, masih cinta dunia, bertekun, ya, dalam dosa. Itu dulu. Tetapi ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara terima namanya kasih karunia. Kasih karunia, anugerah itu mengubah hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima keselamatan. Dosanya diampuni. Dosa yang dulu-dulu diampuni. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia menjadi orang Kristen. Identifikasi dengan kematian Yesus, bersatu dengan kematian Yesus. Itu digambarkan dalam baptisan itu. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Masuk ke dalam hidup yang baru. Tetapi yang menjadi persoalan, ada orang-orang Kristen dari dulu dan zaman sekarang masih senang mengulangi perbuatan-perbuatan dosa, masih senang berkubang dalam lumpur dosa, hidup dalam kegelapan. Pikirannya belum berubah, perbuatannya belum berubah, perkataannya belum berubah. Sarwa keneh, ya, sama saja. Ini saudara berarti belum menghayati kehidupan kekristenan yang sebenar-benarnya. Kalau dalam bahasa lain namanya antinomian, ya. Dipikir kalau sudah menjadi orang Kristen kemudian hidupnya bebas. Oh, saya sudah Kristen, kan saya sudah Kristen. Hidupnya bebas, liar. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa. Dapat hukuman karena dosa, yaitu kematian itu. Dan kematian kita sudah terjadi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Itulah kematian juru selamat karena dosa saya. Seharusnya di sana yang mati adalah saya, dan Kristus mati di sana, di tempat saya yang seharusnya berada. Dan kemudian dikuburkan, masuk dalam dunia orang mati, Hades. Kalau yang mati itu saya dan saudara karena dosa, itu akan tetap di sana, di Hades,
dan menunggu nanti sampai pengadilan akhir, penghakiman terakhir, dan kita akan diperhadapkan di batu, ya, tahta putih, dan kemudian akan ditentukan ini orang berdosa, mati, masuk ke kematian yang kedua, namanya lautan api, Gehenna, lautan api yang menyala-nyala, karena terbukti dosanya dan kesalahannya dalam penghakiman. Tetapi yang mati mewakili kita adalah Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia tidak tertahan di dalam kematian di kuburan. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dan saudara, dia hidup. Itulah gambaran kekristenan kita. Yang sebenar-benarnya kita tidak mati di dalam dosa, tapi oleh kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus, kita bangkit bersama Yesus. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup di zaman sekarang, di dunia di zaman sekarang ini, yaitu menghidupi hidup yang baru. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saudara bertanya, bagaimanakah hidup yang baru itu? Hidup yang baru adalah menghayati bahwa kehidupan yang lama itu sudah disalibkan. Jadi kalau saudara menghidup hidup yang lama, saudara harus berkata, saya sudah disalibkan bersama Yesus Kristus. Ada seorang pemudi yang menyampaikan pergumulannya kepada saya. Pak, pikiran saya gelap. Pikiran saya selalu gelap, suram. Itulah hidup lama kamu, saya bilang. Hidup lama kamu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Ada seorang pemuda datang kepada saya. Pak, pikiran saya gelap. Saya bilang, itulah hidup lamamu. Dan hidup lamamu sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Ada seorang ibu-ibu, Pak, rumah tangga saya gelap. Suami saya gelap. Keluarga saya gelap. Suram. Kesuraman saudara, kegelapan saudara, pergumulan saudara, masalah hidup saudara, pencobaan-pencobaan yang saudara alami, sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup berakhir dengan kematian. Tetapi kematian kita adalah kematian bersama dengan Kristus. Dosa dengan kekuatannya. Dosa kehilangan kuasanya. Karena di dalam Yesus sudah genap. Dia menanggung akibat dosa, yaitu kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa kehilangan kekuatannya di dalam Kristus yang telah mati bagi kita. Karena itu saudara, hidup baru artinya kita menang terhadap dosa. Saya ulangi lagi, hidup baru artinya kita menang terhadap dosa. We are more than conqueror. Terlebih daripada penakluk. Kita punya victory, kita punya kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kita bukan hamba dosa. Pak, saya sulit mengendalikan mulut saya yang penuh
penuh dengan sumpah serapah. Saya tahu ada banyak orang Kristen yang masih sumpah serapah. Tetapi saudara harus berkata, mulutku sudah dikunci untuk bersumpah serapah. Karena aku sudah mati bersama dengan Kristus. Saudara, ketika Kristus mati, dia diam. Dia memikul dosa mulutmu di atas kayu salib. Dia memikul dosa tanganmu, dosa tubuhmu, dosa pikiranmu, dan dosa asal, yaitu genetikmu. Saudara, setiap orang punya gen yang diwariskan, sifat yang diwariskan, sel yang sudah rusak yang diwariskan, yang sudah tercemar karena dosa, yang diwariskan dari Adam. Tetapi Yesus adalah Adam yang kedua, yang membawa saudara menjadi manusia baru. Saudara bukan hamba dosa, saudara sudah bebas dari dosa. Kan saudara harus memproklamasikan, saudara harus berani memproklamasikan, saya sudah bebas dari dosa. Dan saudara berani menyebutkan dosa apa? Saya sudah bebas dari dosa gosip. Saya sudah bebas dari dosa kesombongan. Saya sudah bebas daripada dosa iri hati. Saya sudah bebas daripada dosa percabulan. Saya sudah bebas daripada dosa kemarahan. Dan saya sudah bebas dari segala dosa pemberontakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mati terhadap dosa. Kita tidak diikat lagi oleh dosa. Kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Dosa bukan Tuhan kita. Sekarang Tuhan Yesus, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi saudara, setiap hari kita harus menghamba kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang pertama, bagaimana kita harus hidup sekarang? Yaitu hidup baru. Hidup bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, dahsyat, ajaib, luar biasa. Ketika saya, saudara, pertama kali dibaptis, saudara. Saya ceritakan waktu itu umur 10 tahun dibaptis di sungai. Dan saya ingat, saudara, sungainya dalam. Sebelum dibaptis, saudara, pundak ke atas sampai hampir menutupi hidung, saya sudah tenggelam, ya, karena masih kecil. Jadi yang baptis enak sekali, tinggal nyelamkan, saudara, ya. Dan saya diselamkan. Saat itulah saya menjadi orang Kristen dan merdeka. Pergumulan sebagai orang Kristen ada, perjuangan sebagai orang Kristen ada, persoalan hidup ada, kemiskinan juga saya alami. Masalah-masalah hidup setiap hari saya alami. Kesusahan dan penderitaan saya alami. Tetapi saya Kristen yang menang terhadap dosa. Dan saya hidup bagi Allah. Hidup baru. Hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup baru. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, sekarang bagaimana kita harus hidup? Yaitu menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ayat 13 bagian terakhir dikatakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang pertama, bagaimana kita harus hidup, yaitu hidup baru, hidup bagi Allah. Yang kedua, bagaimana kita harus hidup, yaitu hidup berserah. Total. Ikut Tuhan, jangan setengah-setengah.
Jangan suam-suam kuku. Jangan hitung-hitungan. Jangan lonjong. Tetapi bulat hati. Segenap hati. Segenap jiwa. Segenap akal budi. Segenap kekuatan. Mengikut Tuhan. Berserah penuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita dikuasai oleh dunia, hidup kita bagaikan ikan di luar kolam. Orang tua saya dulu pelihara kolam ikan, saudara ya. Kolam ikannya mungkin hanya 100 meter kali 6 meter ya, jadi tidak terlalu besar. Ikannya banyak sekali, saudara, betul ya, berjenis-jenis. Itu kalau musim hujan, senang sekali ikan-ikannya. Karena banyak sekali, setiap pagi saya kasih makan ikan itu. Dan itu, saudara, ikan yang kayak mujair ya, kayak ikan emas, nadri, gurami ya. Itu, saudara, kalau kita kasih makan itu senang sekali ya. Wah, mulutnya itu lebar, saudara ya, kasih makan. Dan akhirnya besar-besar, saudara ya. Itu, saudara, saya dengan teman-teman itu, saya ajak main. Teman-teman, ayo main ke kolam ikanku. Mereka bawa pancing, saudara ya. Kemudian baru begitu masuk langsung dapat, saudara. Teman saya kaget. Dapat gimana ini? Dapat. Wis, nggak apa-apa, bawa pulang aja ya. Karena ikannya banyak banget. Airnya banyak, saudara. Dan pernah suatu hari, saudara, saking banyaknya air melimpah, ikannya kemana-mana, saudara ya. Wah, teman-teman saya senang sekali ngambil ini ikan ya. Itu hebat sekali ya, ikannya banyak. Saking banyaknya kami panen, saudara, akhirnya nggak ada tempat. Wah, itu di ruang tamu itu, saudara ya, ikannya itu kemana-mana, saudara ya. Karena apa? Saking banyaknya kemudian dibagi-bagi sama banyak orang. Ini benar, saudara. Itu karena apa? Musimnya ada air. Tetapi kalau musim kemarau, saudara, kasihan sekali itu si ikan, ya, kasihan sekali. Karena apa? Airnya sedikit. Makin lama makin sedikit, saudara. Harus kita ambil semua ikannya, kalau tidak mati, saudara. Kalau kita tanpa kuasa daripada Tuhan, yang dihasilkan dari penyerahan total hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita itu bagaikan ikan yang tidak ada airnya. Kita akan geleparan dan pingsan, saudara, menghadapi dunia ini, saudara. Karena dunia ini kering kerontang seperti padang gurun, saudara. Tetapi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, seperti Israel di padang gurun, maka ada mana turun dari surga. Siang, malam, dijaga dan dilindungi Tuhan. Selalu ada mukjizat, selalu ada pertolongan Tuhan di waktu yang tepat. Saudara, ini namanya mantap. Ini saya baru dapat singkatan, saudara ya. Mantap itu singkatannya adalah makan tabungan, saudara. Bukan, saudara ya. Ini kalau orang udah makan tabungan, ini berarti udah uangnya udah mau habis. Apalagi tidak ada tabungan. Wah, saya mengalami hidup tanpa tabungan, saudara ya. Ini susah ya. Sehingga seorang pendeta waktu saya muda bilang sama saya begini, kamu sejak muda harus nabung. Nah, saudara, saya nggak punya uang, bagaimana saya nabung? Akhirnya adik saya lebih kaya dari saya, ya, waktu mahasiswa saya pinjem, saudara ya. Dek, pinjem ya, supaya ada tabungan. Tabungan kok minjem, saudara ya, untuk buka, saudara, maksudnya ya, buka 300.000 ya, saya cicil ke dia, saya kembalikan. Saya kan tanggung jawab, kalau utang ya saya kembalikan ya. Jangan utang pura-pura nggak utang ya. Ini saya kembalikan, tapi saudara masuk ke bank 300.000 itu enggak nambah-nambah, saudara. Akhirnya kepotong administrasi sampai habis, saudara. Itu habis. Saya dalam keadaan yang susah, saudara ya.
Tetapi saya berserah kepada Tuhan dan Tuhan menolong saya. Saya mau tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Yang penting hidup saya tidak tercemar. Yang penting saya tidak menjadi durhaka. Yang penting saya tidak memberontak kepada Tuhan. Yang penting saya setia menjalani hidup. Akan hidup kepada Tuhan. Menaati pengajaran Tuhan. Mencari Tuhan. Saya orang yang merdeka untuk mengasihi orang lain. Untuk melayani orang lain. Dan saudara, Tuhan menyertaiku. Tuhan memberkatiku. Saya diberkati Tuhan, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya sakit kepala, Tuhan jamah kepala saya sembuh dalam nama Yesus. Kalau saya sakit perut, Tuhan jamah perut saya sembuh dalam nama Yesus. Kalau saya sakit hati, jamah sembuh dalam nama Yesus. Kalau saya kecewa, jamah Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Kalau saya merasa malu, Tuhan jamah sembuh dalam nama Yesus. Kalau saya kekurangan, Tuhan jamah. Berkat-berkat melimpah. Saudara, walaupun saya tidak punya tabungan, tetapi saya dipelihara oleh Tuhan. Karena itu saudara, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu siapa dirinya. Kalau kita berserah kepada El Shaddai, yang maha kuasa, yang maha kuat. Kalau kita berserah kepada El Gibor, Almighty God, yang maha perkasa. Kalau kita berserah kepada Bapak kita, berserah, nanti Tuhan akan datang memenuhi kita. Dan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya. Wow, luar biasa. Cara berpikir kita harus berubah. Di masa yang sulit, saudara jangan selalu berkata, dari mana datang pertolongan? Jangan selalu memikirkan pertolongan dari seseorang atau dari siapa saja. Tetapi saudara mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan di situasi ini yang bisa menolong keluargaku, yang bisa menolong suamiku, yang bisa menolong istriku, yang bisa menolong anakku, yang bisa menolong tetanggaku, yang bisa menolong teman-teman seimanku. Saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang murah hati, yang baik hati. Saya mau saudara, dalam keadaan yang susah seperti ini muncul sifat-sifat baik dalam dirimu. Jangan keraskan. Mukjizat Tuhan ada. Dalam pengalaman saya saudara, kalau saya punya segenggam dan ada yang membutuhkan, saya berikan segenggam. Besoknya saya menerima 2 genggam. Besoknya lagi saya menerima 4 genggam. Besoknya lagi saya menerima 10 genggam. Dan saya menjadi berkat. 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 Puji Tuhan. Dalam keadaan yang susah seperti ini, saya mau menjadi berkat. Saya mau mengulurkan berkat. Saya harus mengaku saudara, kadang-kadang saya juga berpikir yang berlebih-lebihan saudara. Ya. Oh Tuhan, ini anak saya ya, kalau mendengar saya sedang berpikir yang berlebih-lebihan dia ketawa saudara. Ya. Oh Tuhan, gitu ya. Berikan 100 miliar. 100 miliar. Anak saya nggak mau kalah, saudara. Oh Tuhan, berikan 100 triliun. Ini kurang ajar ini. Kurang ajar sama Tuhan. Ya. Saudara, mari kita lihat dalam
jangan kurang ajar. Ya. Kita harus belajar bersyukur. Tuhan terima kasih untuk 2, Tuhan terima kasih untuk 4, Tuhan terima kasih untuk 5. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Bersyukur, jangan kurang ajar, saudara. Ya, banyak orang itu kurang ajar. Pikirannya tamak. Ya, pikirannya apa? Mengimajinasikan, mengkhayalkan, itu banyak khayal namanya. Ya, banyak mimpi. Siang bolong. Ini tidak benar. Perhatikan, yang poin ketiga, saudara. Sekarang bagaimana kita harus hidup, saudara? Yang ketiga, kita harus hidup dengan sederhana. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Anak yang kurang ajar terhadap orang tua menyusahkan orang tuanya. Ya kan? Anak-anak yang kurang ajar terhadap Tuhan, Tuhan akan jitak kepala kita. Kamu kurang ajar, bertobat. Ayatnya dalam pasal 12, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ini orang Kristen hidupnya harus berdasarkan kasih karunia. Kalau dalam bahasa Jawa itu jangan ngoyo-woro, ya, jangan ngomong besar. Ini kalau ngomongnya besar itu biasanya nggak ada wujudnya. Jangan sombong, jangan sok. Jangan bermulut besar. Ya, seperti ikan itu ya, mulutnya besar. Tapi kalau ikan kan jadi daging dipotong. Kalau saudara mulut besar, apa saudara mau dipotong? Tidak kan? Jangan mulut besar. Kita harus belajar hidup dalam kasih karunia. Kasih karuniaku cukup bagimu. Apapun yang terjadi, berapapun yang dimiliki, bagaimanapun keadaan kita, tetap bersyukur. Itu namanya hidup sederhana. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, kalau kemarin-kemarin 150.000 sehari, 300.000 sehari, sekarang 50.000 sehari, puji Tuhan. Ya, jangan menggerutu, jangan marah sama Tuhan. Tuhan kenapa kok 30.000? Nanti istriku marah. Ya saudara harus datang dengan jujur kepada istri. Jangan sudah bawa 30.000 dikasih ke istri 10.000. Ini ya suami apa seperti itu? Mak hanya dapat 10.000, padahal dapatnya 30.000. Istrinya bisa kalah dengan suami, ya. Iya, memang 10.000 saya terima kasih, tapi yang 20.000 sudah saya ambil tadi di dompetmu waktu kamu tidur gitu. Saudara tahu seperti itu? Sampai istrinya saudara, ya, mengambil dompet saudara sebelum saudara menipu istrimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini jangan terjadi, saudara. Ini saya kadang-kadang ya joke ya, humor, tapi ini kadang-kadang memang terjadi. Suami pelit sama istri, akhirnya istri ya akhirnya lebih berani sama suaminya. Begitu suami datang langsung dilihat, ya, mana dompetnya? Wah, saudara, ini terjadi peperangan, ya, luar biasa. Saudara hidup sederhana. Karena ayat ini mengatakan, saudara, pasal 12 ayat 3 dalam firman, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan berpikir yang lebih tinggi, tapi sederhana. Sederhana. Berpikir sebegitu rupa menguasai diri. Berapa yang Tuhan? Saya harus bertobat dalam cara berpikir yang sederhana. Kadang-kadang pikiran saya rumit, saudara. Kaku, rumit, dan berlebih-lebihan. Tapi ketika saya membaca ayat ini, oh Tuhan terima kasih Engkau menegur saya supaya saya menguasai diri. Saya tidak minta 100 miliar Tuhan. Saya minta
sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ukuran imanmu 10.000, mintalah 10.000. Kalau ukuran imanmu 100.000, mintalah 100.000. Jangan ukuran iman 100.000, saudara minta 100 juta. Ya tunggulah dalam sehari. Tapi sehari bagi Tuhanlah 1000 tahun bagi manusia. Saudara, kita harus berpikir. Ya, kalau dalam bahasa lain itu in tune with God, selaras, segelombang dengan Tuhan. Jangan mendahului Tuhan, jangan berlebih-lebihan. Bisa ngitung kekuatan. Ini saudara, jangan saudara mampu arisan 50.000 sebulan, saudara arisannya 5 juta sebulan. Tante, ya, pening kepalaku tante, gitu ya. Tante, pening kepalaku. Ya, kenapa? Karena berlebih-lebihan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pasal 12 juga kita lihat ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hai suami dan istri, hendaklah sehati sepikir. Hai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai tim gembala, hendaknya hatimu sehati dan sepikir. Hai jemaat, hendaklah kamu sehati dan sepikir. Kita semua kalau mau hidup bersama dan langgeng lestari, diberkati Tuhan dan berkelimpahan, harus belajar sehati dan sepikir. Jangan selalu memberontak-memberontak, saudara. Saya kadang-kadang juga merasa, aduh ini anak ini, ya, kenapa menjauh dari Tuhan? Ya saya sabar, ya, dan saya datangi lagi. Kadang-kadang saya pikir ya sudahlah, kalau mau pergi, pergilah. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu lebih kasar. Kalau mau minggat, minggatlah. Ya. Tetapi sebagai gembala nggak bisa begitu. Wong yang hilang saja dicari, apalagi ini masih di depan mata. Saya doakan. Suatu hari ada seorang yang hilang di gereja. Dan kemudian kami doakan. Dan dia kembali. Dan dia sudah dekat. Dan kemudian hampir dekat. Tapi dia hilang lagi. Oh saudara, waktu terakhir saya komunikasi, hati saya sudah mau sampai, tetapi dia gagal, saudara. Dia mengambil keputusan yang salah. Saudara, itu namanya tidak sehati dan sepikir dengan gembalanya. Tidak sehati sepikir dengan pikirannya Tuhan, yaitu untuk hidup dalam pertobatan. Akhirnya saudara, kalau sudah keluar jauh, saya bilang kalau masih ada di kota ini, tanggung jawab. Tapi kalau sudah di luar kota, tanggung jawab gembala yang baru, saudara ya. Kalau dia ikut di gereja yang baru. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi domba yang hilang. Kasihan, saudara. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi orang yang sederhana. Jangan banyak mimpinya. Jangan banyak omongnya. Jangan bermulut besar. Tetapi lebih baik ngitung. Istri bareng-bareng dihitung. Ya, ini hidup saya bagaimana, hidup kita bagaimana, dihitung. Kalau kurang, doakan. Doakan. Amsal saudara mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan merasa pandai. Kalau kita kekurangan hikmat, ngaku sama Tuhan. Tuhan, saya bodoh. Aku gak bisa menyelesaikan masalah ini. Tolong Tuhan.
Saudara, setelah saya belajar banyak, saya masih bodoh. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, pikiran saya pusing Tuhan. Banyak sekali yang harus saya putuskan dan harus cepat. Saya tidak mampu Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong. Saya berdoa, saya berlutut di kaki Tuhan, Tuhan tolong saya. Beri saya seperti Daniel 10 kali lipat untuk mengatasi persoalan ini. Kepandaian, kecerdasan 10 kali lipat dari orang biasa. Saya minta sama Tuhan. Saudara, kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, kita tidak sombong dan menganggap diri pandai, kita takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, maka satu, tubuhmu akan sehat, jiwamu sehat, ekonomimu sehat, saudara. Tidak stres, tidak pusing, ekonominya sehat, lumbung-lumbungnya penuh, dan kita bisa memberi persembahan kepada Tuhan dengan hasil yang pertama. Karena apa? Karena diberkati berlimpah-limpah. Dan semakin kita memberi, semakin diberkati. Semakin kita memberi, semakin diberkati. Saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Dalam keadaan sekarang ini, di dunia yang kita hadapi sekarang ini. Yang pertama, mari jalani hidup yang baru. Yang kedua, hidup berserah. Yang ketiga, hidup sederhana. Ulangi lagi, yang pertama hidup baru, hidup bagi Allah. Yang kedua, hidup dalam penyerahan total, dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup sederhana. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami bersyukur karena kami sudah sekutu dengan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitan. Dan sekarang saya menjalani hidup yang baru. Saya menjalani hidup dalam penyerahan total. Dan saya menjalani hidup dengan sederhana. Jadikan kami pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang kuat. Pengikut Tuhan Yesus yang menang, yang berkelimpahan, percaya kepada Tuhan penuh, dan menjadi saluran berkat di keluarga kami masing-masing, di gereja di mana kami melayani, dan di tempat tinggal masyarakat di mana kami tinggal. Hamba berdoa, berkat Tuhan tercurah atas seluruh umat-Mu. Gereja Kasih Kristus Indonesia Pengharapan Kota Bandung diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus